Nah, di sini saya akan membahas masalah kesehatan pada kehamilan. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Gejala-gejala pada hipertensi itu yang pertama, kehilangannya keseimbangan dan kesulitan berjalan karena tengkuk, leher, dan punggung akan terasa berat dan pegal. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, gelisah. Yang keempat, pusing. Yang kelima, mudah lelah. Selanjutnya itu ada dampak hipertensi pada kehamilan. Nah, dampak yang pertama itu peningkatan resiko preeklamsia dan eklamasi. Dan yang kedua, kematian ibu dan janin. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan yang pertama itu tetap diet dengan gizi seimbang. Yang kedua, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Yang ketiga, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Yang kedua itu anemia. Nah, apa sih anemia itu? Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah kurang dari 12 gram per dl. Anemia ini sering dialami oleh perempuan karena kurangnya asupan atau konsumsi makanan yang mengandung zat besi, pengaturan pola makan yang salah, gangguan haid atau haid abnormal, dan penyakit lainnya. Pada ibu hamil, dikatakan anemia itu jika kadar Hb-nya pada trimester 1 kurang dari 11 gram per dl. Pada trimester 2 kurang dari 10,5 gram per dl. Ada dampak anemia pada ibu hamil. Yang pertama itu pertumbuhan janin terhambat. Yang kedua itu bayi berat lahir rendah atau BBLR. Yang ketiga, bayi lahir sebelum waktunya. Yang keempat, bayi mengalami kelainan bawaan. Yang kelima, anemia pada bayi yang dilahirkan. Yang terakhir itu resiko pendarahan saat melahirkan. Lalu ada pencegahan anemia pada kehamilan. Yang pertama itu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang kedua, jika ada penyakit yang menyertai, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu aktivitas sehari-hari karena keadaan umum pasien yang buruk akibat dehidrasi. Mual dan muntah ini secara terus-menerus mengakibatkan turunnya berat badan hingga lebih dari 5% berat badan sebelum hamil. Lalu ada pencegahan hiperemesis gravidarum ini. Yang pertama, makan roti kering. Yang kedua, minum susu. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, plasenta previa. Sebelum masuk penjelasan tentang plasenta previa, di sini saya akan menjelaskan apa itu plasenta. Plasenta adalah organ yang berfungsi menyalurkan nutrisi dan oksigen ke janin, memproduksi hormon-hormon kehamilan, mengangkut zat-zat tidak berguna dari tubuh janin untuk dibuang melalui urin dan feses ibu. Selanjutnya, plasenta previa adalah kondisi ketika ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan dari plasenta previa ini yang pertama, tidak merokok. Yang kedua, tidak mengonsumsi narkoba. Yang ketiga, mengurangi aktivitas fisik yang berat. Yang keempat, mengurangi frekuensi hubungan seks. Yang kelima, istirahat yang cukup. Yang keenam, menghindari pergi jauh-jauh pada usia kehamilan 28 minggu lebih. Yang kelima ada diabetes mellitus gestasional. Gestational diabetes mellitus atau GDM adalah diabetes yang terjadi saat kehamilan dan tidak memiliki penyakit diabetes sebelum hamil. Selanjutnya ada komplikasi diabetes mellitus gestasional pada ibu hamil. Yang pertama, gangguan penglihatan. Yang kedua, preeklamsia. Yang ketiga, janin yang besar. Yang keempat, keguguran. Dan yang kelima, bayi lahir prematur. Lalu ada pencegahan. Yang pertama, olahraga secara rutin. Yang kedua, pengaturan pola makan. Yang ketiga, periksa rutin kadar gula darah. Yang keempat, rutin periksa ke dokter.
Yang keenam, preeklamsia. Preeklamsia merupakan masalah kesehatan yang muncul setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu, ditandai dengan kemunculan hipertensi dan proteinuria. Selanjutnya ada pencegahan preeklamsia. Yang pertama itu suplementasi antidioksidan, vitamin C dan E. Yang kedua, intervensi nutrisi. Yang ketiga, asupan garam. Dan yang keempat, modifikasi gaya hidup. Pada pembahasan kali ini bisa ditarik kesimpulan yaitu pengelolaan dan pemantauan kesehatan selama kehamilan sangat penting untuk mencegah atau mengatasi masalah kesehatan yang mungkin timbul. Kunjungan prenatal rutin dan kerjasama dengan profesional kesehatan membantu memastikan kehamilan berlangsung dengan sehat dan aman bagi ibu dan janin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.